Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 golongan orang yang sholat bersama setan. Mencapai perasaan khusyuk di dalam sholat bukanlah perkara yang mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyukan dalam sholat tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Ada 6 orang ini bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti untuk mengganggu hingga manusia tersebut tidak berdaya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa golongan orang yang sholatnya tidak khusyuk karena senantiasa sholat bersama setan. Namun, siapa sajakah golongan orang yang sholat bersama setan tersebut? Umat muslim dituntut untuk bisa khusyuk dalam mengerjakan sholatnya, sebab dengan khusyuk amal ibadah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah 6 golongan orang yang sholat bersama setan. Yang pertama, orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus dalam melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Yang kedua, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan sangat tergesa-gesa. Sebaiknya lebih berhati-hatilah dalam melaksanakan hal ini, karena sebenarnya bahwa seseorang sedang sholat bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mencuri dari sholat? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga tak jarang dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau bahkan tengah melaksanakan sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan buang angin itu merupakan sebuah gangguan dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, yaitu wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Wanita yang didekati ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan wewangian itu,
Justru setan lebih mudah membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita tersebut menjadi tidak khusyuk. Yang kelima, orang yang was-was dalam niat. Orang yang bersama setan saat sholatnya adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya, was-was juga berlangsung saat sholat. Hal ini akan membuat ragu rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Adapun yang terakhir yaitu orang yang ingat ini dan itu. Saat sedang khusyuk dalam sholat, seringkali langsung terberit ingat hal ini dan hal itu. Maka itulah yang disebabkan mereka sholat bersama setan. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian tentang golongan orang-orang yang sholat bersama setan. Semoga kita selalu terhindar dari hal-hal tersebut. Cukup sekian video ini, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.